Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Jumat akhir pekan tanggal 3 Juli 2026. Hari ini IHSG positifnya cukup kuat ya Bapak Ibu, 2%-an dan kita ada alert 5 alertnya. Nanti kita akan bahas karena tadi di grup diskusi pengguna robot saya mengatakan value transaksinya tadi siang-siang itu jam 2 atau jam 3 itu masih di bawah 10 triliun dan tadi saya lihat itu cuma di bawah 11 triliun ya, sekitar 10 triliun. Kemungkinan memang kecil. Jadi kalau sahamnya naik kencang, volumenya kecil, itu patut waspada. Jadi Bapak Ibu tunggu di video ini, nanti saya akan sharing ilmu sedikit lah tentang volume price analysis, dan juga nanti kita lihat karena saya komentar wake off-nya di fase B, nanti kita lihat teori. Mungkin saya salah, tapi kita lihat teorinya lah ya, yang paling benar, yang sesuai dengan buku. Kalau analisa itu bisa salah saja karena model kan. Oke, Bapak Ibu, ini dia trading snapshot-nya untuk penutupan hari Jumat. IHSG-nya ditutupnya 2,28 ya, dan kemarin itu NFP kalau nggak salah ya, non-farm payroll-nya Amerika katanya tetap bertumbuh tapi di bawah ekspektasi kalau nggak salah itu. Yang dikhawatirkan kenaikan suku bunga Amerika kan, kalau kenaikan suku bunga Amerika naik lebih tinggi, overheat bisa ya, jadi kita sudah menaikkan 100 basis point juga bisa capital outflow lagi. Oke, selain itu berita-beritanya mungkin terkait dengan korporasi aja seperti yang alatnya siapa? Isat katanya ada menjual fiber optiknya atau apalah. Jadi aksi korporasi meraup untung dan sebagainya lah ceritanya ya. Berbagai cerita. Oke, kalau kita lihat IHSG-nya 2,28 ya Bapak Ibu, dan dia naik di season 1. Setelah 1 jam pertama itu flat saja ya. Alat robotnya kan memang baru munculnya di jam 1. Jam 10. Lalu kita lihatnya, ini dia turnover-nya atau total value-nya 11,5 triliun. Ini kecil ya Bapak Ibu value-nya, tapi naikannya gede, tinggi. Nanti kita akan lihat, nanti kan dipresentasikan ke dalam volume. Nanti ini kalau volumenya harganya naik ke 2,28% itu gede tuh satu hari IHSG. Tapi lihat volumenya. Nah, mungkin Bapak Ibu mazhab tradingnya yang lain ya, tapi kalau Bapak Ibu nonton video ini, mazhab analisanya adalah volume price analisis ya. Nanti saya sharing juga ilmunya. Sebenarnya sudah diajarkan secara detail di workshop volume price analysis, tapi mungkin tidak semua orang yang bisa sudah baca bukunya, atau tidak semua orang yang sudah ikut workshopnya. Nanti saya juga sharing lah. Satu slide aja cukup, 2 slide lah sama Wyckoff. Oke ya, jadi asingnya masih nesel tapi mereda, tidak ada jaminannya. Jadi pengalaman kami kemarin asingnya net buy ya, habis itu diguyur lagi. Dan kita lihat di sini finansial pendorongnya, basic material dan cyclical. Kalau saya sih Bapak Ibu memang sudah, kalau Bapak Ibu nonton, saya sudah memang masuk ke basic ya, basic terutama metal material dan tambang energi, tambang batubara terutama. Kenapa? Dari pengalaman saya 21 tahun di pasar saham Indonesia itu, kalau kekuatan bangsa kita itu adalah sumber daya alam. Bukan teknologi, bukan jasa keuangan, adalah kekayaan alam, tambang, kekayaan hutan yang dikeruk. Itu. Jadi kalau lagi hancur ya kita tunggu, kalau ada diskon bahan tambang biasanya itu yang diborong duluan. Apalagi bahan tambang itu banyak dikuasai oleh para konglomerat ya, jadi kita ikut aja konglomerat itu. Oke. Lalu di manakah asingnya banyak net buy? Paling signifikan di BBCA. Di manakah paling banyak net sell? Paling signifikan di BBRI. Masih nggak berubah dengan kemarin. Saya sudah cek ini tanggal 7, mudah-mudahan tidak salah ya. Nanti kita bisa cek kembali. Oke. Ini dia alertnya Bapak Ibu. Jadi alert robot ini berbasiskan big data. Ya, algoritmanya adalah namanya deep learning ya. Jadi dia baru keluar alert pertama itu jam 10. Tidak akan pernah keluar sebelum jam 10 karena sengaja saya set. Sebab apa? Dia butuh 1 jam pertama untuk dianalisa juga. Kalau big data itu kelemahannya banyak. Kelemahannya adalah dia boros resources. GPU-nya harus besar, prosesornya harus besar, memorinya harus besar. Jadi namanya big data ya, datanya juga besar ya.
Dan kelemahannya juga dia tergantung datanya, jaringan internet kalau lama dia akan lama menyerap data dan biasanya dia delay ya. Maksudnya delay dia karena proses di komputasinya jadi delay. Oke, alat pertama itu ada Archie, Inco, ISAT, BBTN, dan EMPC. Mudah-mudahan kita bisa pilih, nanti kita lihat analisa saham yang bagus atau yang confluent ya istilahnya. Jadi ini kan ada 5, mungkin nanti kita cari-cari di saham yang lain ya. Jadi kalau biasanya saya menganalisa paling nggak 10 saham lah setiap hari. 10 saham ini setelah dianalisa mungkin yang bagus dari tren dan potensinya mungkin cuma 5 saham. Dari 5 saham saya buat trading plan paling yang risiko rasanya bagus cuma 3. Ya, dari 3 mungkin 2 kena stop loss. Ya, 1 kena jadi buyer atau dia profit 50%. Misalnya begitu. Jadi memang harus banyak-banyak kita menganalisa sahamnya, tapi jangan yang efektif aja, efisien saja lah, jangan semua juga. Cari saja yang alert, yang rekom, yang hasil screening. Oke. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekomendasi ini melalui Telegram bot ya, DL Quant bot. Linknya ada di deskripsi video atau pakai ini ya, scan QR-nya. Jangan lupa juga join Telegram channel. Jadi juga nanti kita bisa melakukan analisa dengan bot chat yang tersedia. Jangan lupa join juga sosial medianya Bapak Ibu, insya Allah nanti akan saya fallback. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Hampir 21 tahun. Tidak boleh request analisa saham apapun ya. Ya, kenapa? Karena saya tidak pernah menyediakan jasa analisa saham. Kalau ada yang konsultasi saham, saya bingung juga. Ini tarifnya berapa, saya nggak tahu. Lebih bagus, saya sharing aja ilmunya. Bapak Ibu, kalau dapat ilmunya tidak akan rugi, bisa dipakai dan dipertajam, banyak-banyak berlatih. Nanti, seperti saya tadi sampaikan, ya mazhab saya dalam menganalisa adalah volume price analysis, menggunakan framework Wyckoff. Nah, ini bukan saya yang ciptakan, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah penemu Wyckoff Indonesia. Tidak. Pasti banyak yang pengalaman, tapi saya sudah sejak 2008 sudah pakai Wyckoff dan dulu saya cari kepada siapa saya mau belajar ya. Nggak ketemu. Akhirnya saya belajar sendiri. Pengalaman menjadi guru berharga. Jadi practice terus itu cuman kuncinya. Ya, namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, style kita berbeda, psikologi trading berbeda, lalu capital cash dalam capital kita mungkin berbeda. Saya mulai ngumpulin cash sekarang sudah beberapa, kalau kenaikannya dengan volume rendah, maka saya banyak sell on strength ya. Jadi cash saya sudah bertambah, agak confident saya menghadapi market. Karena ada cash ya, kalaupun dia turun lagi nanti maka dapatlah. Nggak panik-panik amat lah karena saya punya cash ya. Plan bisa disusun karena cash. Jadi cash is the king lah ya Bapak Ibu. Oke, jadi itu nanti Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Apapun saya sampaikan jangan dipercaya sepenuhnya. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Dari mana dapatnya? Analisa sendiri, berlatih, berulang latihan, cari tutorial, cari buku, cari apa saja yang bisa dilakukan untuk belajar, praktis terus, ulang, itu yang cocok ya. Kebetulan saya cocoknya dengan analisa volume price analysis. Kenapa? Bukan dia menjamin profit, tapi dia simple. Simple. Ada orang yang bikin acara analisa rumit, ya. Ada yang melihat planet Neptunus lah, ada yang menerobong bintang lah. Belum tentu juga profit ya. Jadi saya sudah simple, juga belum tentu juga profit, tapi dengan nanti Bapak Ibu harus belajar juga namanya trading plan ya, wajib belajar trading plan karena walaupun analisa salah, yang penting risknya terjaga dengan belajar money management. Jadi Bapak Ibu kalau trading tidak punya trading plan dan money management, percayalah sama saya, lebih bagus jangan trading, resikonya besar. Ya, pengalaman berbicara itu Bapak Ibu, saya nggak bohong. Jadi belajar dulu risk management, cara membuat trading plan, ya belajar money management yang baik, insya Allah nanti pelan-pelan akan bisa membaca market kalau sering berlatih. Apapun cara analisanya, kalau dikuasai lama bisa, cuman tetap dari awal harus risk management, carilah yang bisa membantu Bapak Ibu supaya tidak nyangkut itu ya. Risk management itu tadi. Oke, ini Bapak Ibu jangan lupa votingnya kita hari Jumat ini, sampai hari Jumat ini ada cukup sahamnya. Tapi mohon maaf karena hari Sabtu sore atau malam mungkin akan kita tutup dan kita analisa karena
saya ada berangkat liburan sama anak-anak, sama istri, sama keluarga ya, untuk liburan keluar kota. Ya, jadi besok masih ada urusan yang lain, belum bisa Sabtu berangkat, hari Minggu berangkat liburan. Menikmati mumpung anak sekolah lagi liburan juga ya. Jangan lupa pilih salah satunya. Nanti linknya juga saya masukkan ke deskripsi video. Menurut abjad ada Antam, Arto, Beremes, BRPT, Bufa, Cuan, MTek, PGO, Ratu, dan Wifi. Silakan di vote ya Bapak Ibu seperti biasa. Nanti link Bapak Ibu silahkan vote. Nanti kita akan analisa dengan pendekatan wake off. Informasi workshop Bapak Ibu, ya batch 48 kita ada 6 orang yang confirm, 7. Nah, batch 49 tanggal 1 kita sudah 2 orang confirm, ini pindah. Ya, pindah. Jadi, kenapa saya bikin 2 batch supaya fleksibel, kadang-kadang orang bisa tanggal sekian, kadang-kadang bisa tanggal sekian. Jadi, mudah-mudahan ini cukup. Kalau nggak cukup, ya kita akan tunda. Ya, kita akan tunda. Jadi, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu berminat, manfaatkan waktunya karena ini round 3 ya, round 4 masih jauh lagi nanti kapan. Ini kebetulan masih ada 1 bulan lagi lah, 1 Agustus ya, hampir 1 bulan lagi ya, hari Sabtu kita bertemu di kelas Bapak Ibu. Tidak ada online terpaksa karena Bapak Ibu harus ketemu saya, harus percaya dengan apa yang saya omong. Kalau nggak ketemu orangnya gimana ya, coba ya. Jadi banyak trik-trik dan memang dia semi private, tidak rame karena ini basic dan intermediate. Kalau rame nanti umumnya pengalaman saya berapa orang yang baru mulai itu sungkan bertanya. Jadi kalau orang yang sedikit, Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya yang selama ini Bapak Ibu kurang paham, dan nanti kita akan bahas bersama di kelas. Yaitu mengapa sedikit orangnya, karena saya juga pernah dulu orangnya sampai 100 orang satu kelas itu nggak bisa bertanya, ya nggak cukup waktunya. Silakan nanti kontaknya saya masukkan ke dalam deskripsi video juga. Nah, ini untuk level advance Bapak Ibu. Setelah basic tadi, maka level advance kita akan belajar volume price analysis, bagaimana trading pasar saham Indonesia secara logik ya, tanggal 8 Agustus. Jadi hanya ada 1 batch. Karena memang saya tidak mencari peserta workshop sebanyak-banyak yang pengen belajar aja, karena ini kan analisanya khusus bagi yang pengen simple ya. Metodologinya juga sudah teruji, sudah di Amerika, di Jepang, di pasar Eropa, ya, Timur Tengah, dan saya sudah mengujinya di pasar Indonesia sejak tahun 2008. Oke. Nah, ini yang mau saya sharing, tapi singkat saja karena saya ulang-ulang terus, Bapak Ibu. Ini kan kita fase A. Jadi saya mengatakan kemungkinan kita sudah beberapa saham sudah selesai fase A, kemungkinan akan masuk ke fase B ya. Jadi fase B masih panjang. Ya, karena fase B masih panjang, ya, entah bagaimanalah caranya nanti. Nah, fase B itu ciri-cirinya candlenya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil. Nanti kalau kita melihat candlenya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil, mungkin itu di fase B. Nah, dia mungkin di fase B itu ada ciri-ciri stop loss hunter. Jadi kalau strategi di fase B ini jangan hold lama-lama. Ya, kalau bisa profit taking, nanti dia turun. Mengapa saya profit taking ya? Asal dia naik, volumenya kecil, itu ciri-cirinya. Ya, volumenya kecil-kecil, naik, turun, volumenya kecil-kecil. Itu berlangsung tergantung bandarnya lah, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ada yang 2 tahun ya. Jadi daripada kita beli terus hold 2 tahun, ya jual dulu nanti beli lagi, ya nge-swing lah. Ini kan tradernya umumnya orang banyak nge-swing. Oke, fase B, setelah itu kita akan masuk fase C. Kalau udah fase C itu sudah dekat-dekat, tapi hati-hati ada spring atau stop loss hunter yang brutal. Nanti sini ada tes lagi nih, kita bahas detail sekali ya di workshop volume price analysis. Jadi yang berminat nanti membahas khusus wake off ini bisa ikut workshop volume price analysis dan wake off method. Setelah itu fase D. Nah, ini kita sebut dengan wake off buy zone. Ini the best time for buying. Lalu pindah ke fase E. Oke, sekarang mungkin kita berada di sini antara fase A dan fase B ya. Nah, tadi saya sebut-sebut anomali ya. Ini singkat saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada saham naik ke atas, ya ini sahamnya naik, volumenya juga naik, ini disebut harmoni. Kalau sahamnya turun, spreadnya kecil, volumenya juga kecil, nah ini disebut dengan harmoni juga. Dan kalau begini terjadinya karena effortnya kecil, resultnya juga kecil, maka kita berani buy on weakness. Begitu ya, buy on weakness. Kalau diturun, kita berani buy on weakness. Kalau dia naik, ini, nah itu harmoni ya. Nah ini anomali.
Kalau ada saham naiknya kencang, ya nggak tahu hari ini atau berapa hari, 3 hari terakhir, kita Bapak Ibu cek lah. Kalau saya bilang anomali, mungkin ini teorinya, sahamnya kan naik, ya, tapi volumenya turun. Ini anomali nih, ya, anomali. Hati-hati ya, sahamnya naik kok. Ini anomali ya. Ini juga kalau spreadnya kecil tiba-tiba volumenya besar, itu juga anomali ya. Itulah kira-kiranya ilmu yang bisa saya sharing. Ini anomali. Hati-hati ya, kalau begini ya siap-siap sell on strength, karena sahamnya naik, volumenya turun, itu sell on strength ya. Karena memang kalau volumenya sudah kecil ya berarti retail saja mungkin. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Tadi saya sudah sharing ilmunya. Kalau yang rajin-rajin nonton aftermarket close, tentu ilmunya bertambah atau banyak reminder ya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, tidak lupa-lupanya saya mengetikkan perintah help untuk Bapak Ibu cek perintah apa saja yang tersedia ya. Di sini kita ada screening, di sini ada charting, ada analitik juga, lalu di sini ada money management. Ini Bapak Ibu bisa pelajari karena dari pengalaman saya dalam kondisi-kondisi sekarang ini, kunci untuk bertahan di pasar saham adalah money management yang baik. Jangan nyangkut, selalu punya cash. Macam-macam lah ya. Ini atur money management yang baik. Ini ada tutorialnya juga, ada toolnya juga, silakan digunakan. Update money flow. Nah, kita mengatur bagaimana kita mengikuti kemana arah money mengalir ya, duit mengalir. Oke, ini chart weekly, chart monthly, rotasi saham. Jangan lupa juga nonton tutorial. Oke, ini tutorialnya. Bapak Ibu silakan. Saya sarankan nontonnya semuanya karena itu ilmu. Oke, supaya Bapak Ibu tidak perlu tanya-tanya ke saya, sebabnya sudah ada bahannya di sana, tinggal banyak dilatih saja. Oke, kita mulai aftermarket close. Jadi ini hari Jumat, saya agak santai sebenarnya. Besok juga libur, ya. Jadi baru ditonton besok juga tidak ada masalah, buru-buru. Cuman saya karena hari Minggunya mau libur, maka saya buat malam inilah. Oke, Bapak Ibu, kalau di aftermarket close itu tentu dia setelah market tutup. Kalau Bapak Ibu menganalisa saat market buka, menurut saya belum valid. Kalau mau mau pakai end of day data. Oke, ini urutannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen belajar caranya step by stepnya di aftermarket close, diikutin saja step by stepnya. Ketika saya ketik perintah, Bapak Ibu juga ketik. Lalu urutannya biasanya itu saja tuh. Tinggal dilakukan, dengarkan analisanya, lihat tutorialnya, apa maksudnya ya. Langkah pertama adalah ketik perintah nama alert untuk mengecek apa saja alert robotnya dari 7 kalender data 7 kalender terakhir. Kita di hari ini tanggal 3 Juli itu ada Archie, Inco, ISAT, BBT, IMPC. Kalau saya lihat memang ada sektor basic material yang bergerak, mulai Antamkah, mulai BRMSK, mulai Archie, Inco, ya, beberapa bergerak, dan juga sektor telco ya, ISAT. Tapi sayangnya saya masuknya di buy on weakness-nya menunggu Telkom ya, Telkom di 2500 saya tunggu tuh. Kalau dikasih, selain itu cicil dikit-dikit. Oke, BPTN perbankan, jadi memang itu yang bergerak menurut saya. Kebetulan saya sudah pegang basic material, masuk ke tambang, terus saya masuk juga ke perbankan, BBCA, masuk, Bank Mandiri, masuk, BBRI, masuk dengan proporsi yang seimbang, lalu ada Telkom, masuk ya. MPC ini belum tahu apakah perlu masuk atau tidak. Oke, sekarang setelah kita cek alertnya untuk hari ini, kita cek dengan Rekom. Nah, ini tujuannya kita mencari saham-saham yang confluent. Kalau yang bagus itu ada keluar di alert, keluar di Rekom, keluar di ini ya. Nah, ini ada ISAT. ISAT keluar di alert. Nah, itu yang namanya confluent. Bapak Ibu kalau bingung apa yang dimaksud confluent, dia keluar di mana-mana. Ini misalnya ini kan ISAT. Keluar di alert. Satu. Keluar di apa lagi? Keluar di volume price. Keluar di BDT ya. Itu dia keluar di mana-mana tuh. Di sini ada nggak ISAT? Nggak ada. Tapi ini ada BBCA. Antam ada alert. Java ya. Jadi yang keluar-keluar PNLF. Pokoknya yang tulisan potensial reversal itu, lalu
ISAT keluar di PWS, ya itu untuk jangka panjang ya. Oke, yang lainnya tidak ada. Jadi ISAT itu yang dimaksud Confluent itu ISAT itu ya Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan SCR VBOOM. Ini adalah favorit saya ya, ledakan volume. Karena kalau volume price analysis ada volume yang meledak itu sesuatu. Nah, ISAT keluar juga di sini. Jadi dia Confluent. Ledakan volume keluar. JTP ini saya nggak tahu nih apa ya Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu kita buat. Lalu kita cek dengan SCR Extreme. Ini mencari saham-saham yang ekstrim ya. Oh, beberapa sudah lepas ya dari ekstrim ini. Seperti kemarin ada yang tanya saya, Medco Pak gimana? Medco sudah lepas ya. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Panic. Ini mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Di sini Wifi ada alert ya, cari-cari yang rekom tadi, Java. Nanti ceklah apakah dia habis panik terlebih dahulu. BBTN, cek SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang bergerak ke Hope. Tapi ini kan harusnya dia outperform karena IHSG-nya naik 2%. Kalau dia naiknya cuma 1%, pasti underperform ini. Oke, ini ada Bufa, CBDK, Era, Raja Ratu. Ini Raja Ratu nih ada keluar alert, tapi yang saya kemarin minggu lalu saya pilih Raja, minggu ini saya pilih Ratu ya. Kita cek dengan SCR Top FF untuk melihat top foreign flow. Oke. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, asingnya BBCA net buy, net sell-nya BBRI untuk tanggal 7. Tanggal 3 bulan 7. SCR top kaki, kita lihat yang mana paling banyak dihajar kanan dan mana yang paling banyak hajar kiri. BBCA ya, BBCA hajar kanan besar ya, yang sudah buy on weakness BBCA. Soalnya BBCA ini saya bahas khusus juga ya. Coba cari di sini, cari aja lah. Ya, jadi Bapak Ibu join Telegram channelnya. Ini BBCA udah saya bahas khusus nih. Ya. Jadi ini BBCA dulu ya, BBCA dulu. Jadi saya jelaskan BBCA apa yang terjadi fase A, dia naik, dia akan turun dulu, nanti buy on weakness ini BCA baru dia naik. Ya, karena fase A ya, ciri-cirinya itu volumenya meningkat. Itu fase A. Kenapa dia harus menyerap? Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki silakan ikut workshop volume price analysis lah. Oke, BBCA sudah, Bank Mandiri ada, jadi saya masuk perbankan 3 itu. Net sell-nya hajar kirinya ada TPI, BRPT dan BBRI ya. Oke, sekarang kita untuk melihat money flow dengan perintah daily hybrid money flow. Oke, dari sini yang strong akumulasi BBCA, yang punya BBCA di hold saja. Ya, mungkin kalau mau nambah demand mungkin boleh supaya nanti ya jangan dalam amat lah Timothy Ronald nyangkutnya. Lalu ada Bank Mandiri, DSA, ASI dan ASI. ASI ini saya punya brand tapi nggak banyak. Ini BBRI, MAPI, ISAT masih distribusi ya. Kalau terpantau di sini dia foreign-nya hajar kiri, berarti lokal ini barangnya. Oke, nanti kalau sudah ada data broker summary bisa Bapak Ibu cek itu berapa persen asingnya. Buy on weakness, Dewa, BRMS, CMNT, Adro dan MBMA, lalu Telkom dan Antam ya, jadi dia hajar kanan dan foreign flow, Unitek tertator ini bisa nih, hidden accumulation juga bisa cek sekali-sekali di buy on weakness kan. Oke, lalu kita pantau daily visual money flow. Daily visual money flow-nya berapa? BBCA ya, jadi yang punya BBCA jangan buru-buru dijual lah ini. Dia BBCA-nya asing yang masuk dan hajar kanan kalau nggak salah. BBCA hajar kanannya, jadi hold terus BBCA, BMI, brand sama ASI inilah. Oke, sekarang kita cek dengan multi hybrid money flow. Ya, kita ikut saja lah kemana bandar ini dengan duit yang besarnya mengalir. Ada institutional cornering, ada Antam, IMPC ada alert, TLD ini sama apa TLD ini? Foreign flow-nya cuma 1. Kok dia bisa masuk ya? Ini menggunakan data 50% 1 hari, 30% 5 hari dan 20% 20 hari. Ada fresh accumulation ya, BBCA, Bank Mandiri ini kalau sudah punya hold saja terus. ASI juga saya punya. Lalu untuk buy on weakness, Wifi, Pani, TCP, Harta, dia data 20 harinya asingnya net buy,
dalam satu hari asingnya net sale ya. Apa? Ya, net sale. Kalau nggak salah itu. Lalu BBRI ISAT. ISAT ini ternyata masih distribusi kalau pakai data itu ya. MDK, KLBF. Ini Bapak Ibu bisa cek satu-satu, apalagi nanti kalau sudah data broker summary-nya sampai, sudah terupdate, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Lalu kita lihat multi visual money flow. Kalau pakai multi visual money flow dengan data 50% satu hari, 30% 5 hari, dan 20% 20 hari, maka rekomendasi seperti ini. Oke, Antam, Brand, INDF, NICL. Jadi Antam ini mungkin hajar kanan. Ini dipantau lagi lah nanti datanya. Silahkan dianalisa lebih detail. Tins. Ya. Lalu ya udah itu saja ya screeningnya. Kita lihat SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Mora, Saratoga pullback ya. Apakah kita perlu buat analisa nih? SRTG. Besok aja lah ya. Besok saja nih. VPA SRTG malam ini. Selesaikan dulu after market close. Dan Bapak Ibu silakan voting. Dia pullback. Low, high, high, low, high, high. Dia pullback ya. Tapi memang volumenya kecil. Ya udahlah, nanti kita coba. Stop loss-nya kelihatan di sini. Volumenya memang kecil saja. Baik, kita lanjut dengan IHSG Composite. Kita cek dengan Speedo Composite sekaligus ngecek data lah, udah update atau belum. Oke, dia sudah tanggal 3. Untuk IHSG Composite dia berada di zona netral, kemarin fear, sekarang netral. Artinya demand-nya sudah sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Speedo Composite. Karena weekly sudah valid, kita bisa analisa weekly nih. Weekly-nya dia masih berada di zona fear untuk speedometer tanggal 3 hari Jumat. Artinya di weekly-nya supply IHSG masih lebih besar pada demand. Oke. Lalu kita cek dengan Star C0. Dengan IHSG naik 2%, maka kita lihat finance-nya jatuh dalamnya. Lalu yang lain juga langsung berbalik. Kenapa? Kompositnya naiknya kencang. Sementara sektor-sektor lainnya jadi seolah-olah melemah ya, karena IHSG-nya naik kencang. Oke, kita lihat dengan VPA. Mandi dulu nggak apa-apa lah. Composite. Supaya Bapak Ibu saya ingatkan. Kalau di weekly, Bapak Ibu rajin-rajin merapikan trading plan-nya. Kalau nggak tahu cara membuat trading plan, belajar. Nah, untuk weekly biasanya saya mereview ke monthly yang besar. Oke, apa yang saya review? Kalau Bapak Ibu rajin nonton after market close di hari akhir pekan, Bapak Ibu lihat. Di sini ada namanya IHSG-nya jebol ya, jebol. Ini adalah namanya lower downtrend monthly. Dia jebol 1, 2. Oke, mungkin ini ya di sini dari atas. Jadi kalau ada yang satu jatuh dalam menembus break ini bisa tunggu satu, lalu kita nunggu candle hijau. Nah, ini kita nunggu candle hijau. Kalau masih merah, ya kita tunggu candle hijau pertama. Karena dia adalah pertama kali ngebreak lower downtrend ya. Kalau lihat kita belajar dari pandemik berikutnya, ya pandemik itu, ya dia breaknya adalah di bulan Januari. Februari masih panik. Bulan ketiganya sudah ini satu. Ya, kalaupun dia merah, maka kita ikut pattern ini. Kalau langsung hijau, kita ikut pattern keduanya ya, bisa masuk. Mudah-mudahannya Bapak Ibu. Tergantung volumenya. Kalau dia jatuh, volumenya rendah harus. Begitu dia naik nanti mulai ada demand ini warna hijau. Warna hijau itu adalah demand menyatakan masuk, dia 3 bulan. Nah, kalau ini ada, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan, usahakan sudah akumulasi barang. Yang punya cash nunggu-nunggu, cek sini ya. Kalau dia sudah hijau dulu sini volumenya demand masuk, udah itu. Ya. Ya, kalau di sini kan nggak ada monthly-nya fase A, fase B, nggak ada jauh ya. Selling climax, auto range, secondary test baru langsung naik. Nah, itu harusnya terjadi di weekly. Oke, VPA weekly composite. Di weekly kita akan lihat ini adalah selling climax
ini auto reaction. Jadi kalau Bapak Ibu mazhabnya bukan wake off, ya dengerin aja lah dulu ya, atau belajar nanti. Ini adalah selling climax, ini adalah auto reaction, ini adalah secondary test. Tadi kan sudah saya jelasin wake off-nya, bahwa kemungkinan kita fase A. Apakah sudah fase B? Kalau pakai weekly belum. Ya, kita baru selling climax, mungkin auto reaction secondary test ya. Nah, secondary test. Jadi memang secondary test itu dia kalau ngetes ke bawah volumenya turun. Berarti ini masih sesuai teori. Nanti kalau di weekly-nya, itu bolak-balik fase B. Ya, fase B bisa 3 candle, bisa 4 candle, bisa 10 candle, bisa 20 candle. Nggak tahu itu ya, tergantung volumenya. Tergantung volumenya. Jadi di sini sahamnya turun, volumenya turun. Harusnya dia di weekly tidak menjadi anomali. Ya kan, volumenya turun, spreadnya bearish, volumenya juga turun. Oke. Lalu di sini juga terdeteksi akumulasi di BDT-nya ya. Dah, weekly-nya selesai sudah di situ. Kita nanti berharap dia bergerak fase B. Oke, kalau fase B dia naik sedikit jual, kalau turun bawah nanti dekat diamond zone jual beli. Swing kita di fase B. Lalu Bapak Ibu cek VBP. Karena weekly-nya sudah valid, ya udah begitu. Ini weekly-nya sudah valid bahwa ya memang spread-nya kecil ya. Nggak apa-apa, no worry, candle-nya merah. Ini sebenarnya ada rejection masuk ke atas tapi volume-nya tetap kecil. Dia mengatakan begini, volume low, spread di bawah rata-rata. Ya udah nggak apa-apa, tidak ada anomali di situ ya. Memang kecil saja. Bagus juga di fase secondary test kecil. Kalau fase secondary volumenya meledak bahaya. VBP weekly composite. Ya, ini ada gap, ini ada namanya point of control 7190. Itu kalau mau jual di situ. Kita lihat VPA composite, kita lihat volume price untuk IHSG composite Bapak Ibu. Ini adalah strukturnya, volume price-nya, wake off-nya kita lihat ini adalah marking down. Ini adalah buying climax down trust bar, ini adalah selling climax. Dia sinyalnya down trust bar. Namanya adalah selling climax ya. Naik ke atas di sini adalah auto reaction, maka dia harus turun. Turun disebut apa? Secondary test. Maka kalau di daily sudah selesai. Di daily sudah selesai. Fase A. Kan tadi di wake off-nya sudah cerita ya. Ini yang di PowerPoint tadi, wake off struktur, ini fase A. Oke, jadi saat dia turun, volume memang harus turun. Lalu mau masuk fase B, lihat ini candlenya candle hijau artinya ada demand. Cuman spreadnya kecil, narrownya kecil, spreadnya kecil. Jadi tadi kalau saya bilang, oh ini anomali, kayaknya belum anomali. Ya, nggak anomali juga lah, spreadnya kecil juga ternyata ya. Oke, ciri-cirinya nanti ini bisa menjadi ciri-ciri fase B, ya segini-segini lah. Dia walaupun 2% itu ternyata dia narrow ya Bapak Ibu. Dibandingin 20 hari ke belakang. Ya nanti, ya begini-begini aja. Nanti ada kuning-kuning ya. Jadi mungkin fase B. Kalau fase B, naik, jual, turun, dia beli. Ya saya nggak tahu berapa lama ini fase B-nya dalam berapa hari ya. Saya nggak tahu. Ya, tapi ada tuh katanya time master ya, bisa menentukan waktu. Padahal waktu itu rahasia Tuhan. Oke, ya namanya juga prediksi. Nggak mungkin benar terus, mungkin berapa kali benar, berapa kali salah. Oke, jadi saya tidak tahu. Kadang-kadang dia bisa 3 bulan, kadang-kadang bisa 3 hari, kadang-kadang bisa 3 minggu. Ya nggak tahu juga ya, hanya Tuhan dan bandarnya yang tahu. Tapi kalau dia break ke sini menjadi the best time for buying. Nanti kalau dia cuci ke bawah ada spring. Nah, itu adalah fase C. Makanya kalau di sahamnya pasang stop loss di sini, hati-hati springnya. Oke, kita cek dengan VBP composite. Nah, di sini mudah-mudahan Bapak Ibu kalau dikasih turun, nah di sini buy on weakness-nya di sini ya. Ini masalahnya kalau dia naik volumenya kecil pula, kalau dia naik volumenya besar kita confident juga. Ya, tapi memang kecil aja. Apa boleh buat ya? Jadi kalau mau sell on strength juga boleh. Nanti turun beli lagi. Yang penting cash-nya terjaga. Kita cek dengan foreign flow, PIF composite.
Berikut ini chart foreign flow untuk IHSG Composite, Bapak Ibu, keluarnya kecil saja 16,42 miliar. Tetapi tetap net sell ini, bahasa apapun dia tetap net sell hari ini. Dalam 5 hari 2,9 triliun, dalam 20 hari net sell 20 triliun, dalam 60 hari ada 61 triliun, dalam 100 hari belakangan ada 91 triliun. Tapi kalau kita lihat sejak bulan Desember Januari jauh lebih besar ya dari ini capital outflow-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke analisa sahamnya, Bapak Ibu. Alert. Tadi kita lihat saham yang confluent adalah ISAT. Mari kita bahas ISAT untuk detailnya. Kan libur juga ya, jadi lama juga videonya, santai saja. Kalau Bapak Ibu bosan, ya udah langsung aja di skip ya. Sekarang kita cek dengan langkah-langkahnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menganalisa saham, ikutin langkah-langkahnya. Tadi kan IHSG Composite sama screening. Sekarang untuk menganalisa sahamnya, misalnya saya ketik sekarang ISAT, Bapak Ibu bisa ganti ISAT dengan saham apapun. Oke, kita lihat alert ISAT. Kita lihat dulu alertnya, itu langkah pertama. Dia fresh, Bapak Ibu. Kenapa? Ini bulan 3, ini bulan 7, bulan 6 dia tidak ada. Artinya apa? Fresh itu alertnya baru keluar alertnya. Mungkin terdeteksi di tempat lain. Ya, apakah di hybrid money flow kemarin saya lihatnya, ataukah di ekstrim gitu. Tapi untuk alert robot dia di fase dia baru nih. Artinya kalau Bapak Ibu punya stop loss setelah dia fresh stop loss, nanti alert kedua berani hajar kanan. Kita setelah Bapak Ibu cek alertnya, cek dengan Speedo ISAT. Speedo ISAT untuk melihat Fear and Greed speedometernya, dia berada di zona greed. Artinya untuk daily di hari Jumat demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Speedo ISAT. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya untuk ISAT dia berada di zona netral. Artinya di weekly mingguan demand ISAT sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star ISAT, rotasi saham ISAT dengan relatif terhadap IHSG Composite yang naik 2%. Oke, ISAT ini kita definisikan langsung. ISAT dia berada di zona panic, tapi arahnya ke hope. Maka ISAT ini kita sebut sebagai saham yang habis panic, terbitlah hope. Jadi masih panic, muncul hope. Kalau ini ya, dia kebetulan dia fresh. Kalau punya ISAT Bapak Ibu hold terus. Kalau bisa jual jangan semuanya, sebagian. Nah, jualnya nanti kalau sudah crossing daerah sini. Ya. Jadi sekarang ini bottom mudah-mudahan. Kita lihat weekly-nya, Star ISAT. Kita lihat weekly-nya, ISAT ini relatif composite, maka dia weekly-nya kelihatan melemah ya, relatif composite. Nggak apa-apa, kita lihat dengan VPA monthly ISAT. Kita lihat dulu monthly-nya, walaupun belum valid ya, karena masih tanggal 3 ini volumenya. Berada di sini, makanya dia agak turun ya. Oke ya, karena dia belum selesai, masih tanggal 3 ini, sepertinya tinggi tapi volumenya belum bisa dilihat. Kita cek dengan VPA weekly ISAT. Kan lengkap ya, jadi biasa lengkap saya lihat monthly-nya. Apalagi fresh. Begini ya. Jadi Bapak Ibu lihat ini strukturnya, dia bottom, ini April. Dia naik lagi satu siklus lagi. Ini kalau dia jebol di bawah ini exit Bapak Ibu, karena dia akan turun ke bawah. Tapi kalau dia naik nanti, maka dia menjadi stepping stone. Kalau sekarang dia naik ke 2430, profit taking dulu. Pak, saya tadi udah profit taking, ya nggak apa-apa lah, yang penting sudah profit. Tapi ini kan masih candle pertama. Kenapa? Lihat volume weekly-nya. Volume weekly-nya, dia volumenya tinggi dan spread-nya besar. Ya, lalu dia adalah sinyal climax fall up. Artinya demand-nya warna hijau, demand-nya kuat. Ya kalau jual jangan banyak-banyak ya. Ini karena jualnya di 2050 ya. Dia mid down-cian, nanti kalau ini break jualnya di atas aja nih. 2430. Hold dulu ya. Ini jual 50%, ini jual lagi 50%, sisanya misalnya ini punya 100 lot, kena di sini jual 50%, tinggal 50 lot. Kena lagi di sini jual 50%. Dari 50 lot tinggal 25 lot. 25 lotnya let profit rate. Gitu ya. Jadi ini juga konsisten diakumulasi. Kita cek dengan VBP weekly ISAT.
Nah, jadi memang kalau mau jual sebagian ya di sini 2400 ini. Kenapa? Ini adalah point of control atau supply zone-nya. POC ini adalah supply zone ya. Situ aja dulu, jangan muluk-muluk. Lalu kita cek dengan VPA ISAT, tapi jualnya setengah, jangan full. Oke, kalau kita lihat daily, volumenya luar biasa. Katanya ada jualan ya, ini naiknya sudah dari kemarin. Selling, kalau kalian kemek auto range secondary test, ya wake-nya bisa kebaca detail kecil. Ini mungkin fase B-nya, ya ini mungkin C-nya, maka dia naik ke atas D. Ya, ini volumenya besar sekali dan dia ledakan volumenya ada di sini. Lalu sinyalnya effort to rise bullish sign sangat kuat ya. Ya target jual 2400 ini dulu pasang profit taking dulu lah di situ. Jual setengah. Lalu kita cek dengan VBP ISAT di daily-nya di mana zona supply-nya, walaupun tadi weekly kita sudah tahu. Oh, di sini 2200. Ya mau jual di sini atau jual di atas ini ya bebas. Kalau di daily katanya di sini jual sebagian, mungkin ini 20%, ini 25%. Pokoknya jual sebagian saja. Soalnya lihat pattern-nya bolak-balik nih. Lalu kita cek dengan wave. Oh, saya mau lihat nih volume reversal nggak ya. Kita cek dengan evol. Kalau volume reversal kuat ini. Evol ISAT. Dia kotaknya besar nggak di bawah? Oh, ini ada ya. Ini ada nih. Ini sudah ada volume reversal untuk menahan ini. Lalu dites. Ini sudah ada volume reversal Bapak Ibu. Jadi kalau pegang ISAT agak lama juga nggak apa-apa lah sampai kena 2400 itu nih. Sudah ada namanya volume reversal ya. Dia kuat lagi. Sekarang stop loss bisa dinaikkan. Naikkan aja kalau agresif di bawah box ini. Di bawah swing low-nya 2 tick. Itu aja naikkannya. Oke. Lalu kita cek dengan DOM dulu. DOM ISAT kita lihat dominansi rasio. Asingnya besar di atas 20%, saya asumsikan besar ya. Jarang ketemu asing 50+1. Tapi 24% sudah saya cukup dominannya asingnya. Besar ya, maksudnya besar. Lalu kita cek dengan chart foreign flow-nya. Perintah adalah PIV ISAT. Berikut ini chart foreign flow ISAT. Dia besar, tapi net sell ya. Oke, ini mungkin lokal dominannya tadi besar, tapi ternyata dominannya yang borong si lokal. Bapak Ibu nanti kalau sudah ada data broker summary bisa nih kita buat analisa ISAT tambahannya. Jadi asingnya sejak Mei dia turun terus. Hari ini asingnya 49,4 miliar net sell. Dalam 5 hari ada 64 miliar net sell. Dalam 20 hari net sell-nya 151 miliar. Dalam 60 hari 144 miliar, tapi dalam sehari ada sisa 20 miliar asingnya net buy. Jadi kita belum lihat bottomnya, makin melebar dia, makin besar. Lalu kita cek dengan tren ISAT. Oke, ini data tren ISAT Bapak Ibu sudah bersih ya, karena memang data fundamentalnya bukan utama di bot ini. Bot ini adalah big data. Jadi sudah saya hapus. Bapak Ibu bisa lihat di sini trennya sudah mulai green. Oke, green ini artinya sudah hijau, udah menguat. Lalu dia tertahan di zona-zona supply and resistance ini. Ini adalah support become resistant, resistance become resistant ya. Jadi kalau mau profit taking sekitar di sini juga boleh untuk daily. 2000 berapa nih? 2400 ya. Berapa nih ya? Ya nanti Bapak Ibu cek sekali lah. Dia sudah golden cross, trend sudah up, mungkin dia akan pullback dulu. Kalau dia pullback, Bapak Ibu belinya di mana? Turun di sini. Turun di bawah 2000 itu jaga buy on weakness lagi. Ini sepatnya ini ada zona untuk dia nahan kalau dia turun. Tapi kalau dia naik jaga atas saja. Dia profit taking kena di sini. Nanti akan ada gini ya, kena di sini profit taking sebagian karena level-level resisten tersebut. Lalu kita lihat PWS ISAT apakah sudah keluar rudang-rudangnya atau flower? Keluar sudah ya Bapak Ibu. Berikut ini ada chart PWS P2 Walusiwa. Volumenya very high, spreadnya lebar dan dia zona akumulasi. Lihat di sini sudah keluar ya. Mudah-mudahan sudah kuat dan dia ditambah dengan sinyal buy. Nah,
ini adalah support become resistant, maka dia supply-nya masuk. Mudah-mudahan dia jebol. Ya, targetnya sampai atas sinilah mudah-mudahan. Ini mungkin ada resistensi juga, dia akan turun lagi, naik. Oke, jadi bagus ini Bapak Ibu. Kalau dia kasih turun kesempatan isat, buyback bagi yang mau buyback. Kalau yang sudah sell on strength, let profit run saja dulu sampai targetnya tadi di supply zone 2400-an. Oke, itu analisanya cukup ya untuk charting semuanya sudah. Nanti kalau ada data broker summary-nya sudah cukup, nanti kita tambah lagi untuk isat. Nah, ini kita lanjut dengan berikutnya. Kita mulai dari alert pertama yaitu Archie. Saya nggak tahu Archie apa sentimennya. Kalau isat kan dia menjual ini ya, profit menjualnya sampai berapa gitu untuk optic fiber lah. Kita cek alert untuk Archie. Archie ini sebenarnya agak kurang bagus dari Wyckoff, tapi kita coba lah ya. Dia tidak fresh karena tanggal 12 bulan 6 dia sudah ada alertnya Speedo Archie. Tapi ini sisanya saya analisa singkat saja Bapak Ibu supaya tidak bosan ya. Saya adalah ini adalah zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk Archie. Kalau Bapak Ibu punya Archie dan ingin menganalisa detail, silahkan contoh step by step dan uraian analisa di isat tadi. Perintahnya Anda diikutin aja step by stepnya setelah Speedo daily, pakai Speedo weekly. Nah, ini karena waktu terbatas, saya weekly-nya tidak berikan ya. Hanya beberapa chart aja. Star Archie, Bapak Ibu bisa analisa sendiri nanti, tapi saya berikan yang singkatnya. Archie juga dia volatilnya tinggi di sini. Kalau sini kita lihat dia terjadi akselerasi, jarak antara bintang menguat, maka kita sebut Archie ini sebagai saham yang habis panik terbitlah hope juga. Dia berada di zona panik, tapi arahnya ke hope. Mudah-mudahan dia konsisten karena ini jarak bintangnya melebar nih, terjadi akselerasi padahal kompositnya menguat ya. Kita cek dengan VPA weekly Archie, kita lihat weekly-nya dulu, mungkin ini penjelasannya ya Bapak Ibu. Jadi dia Wyckoff-nya sudah selesai. Bukan selesai, dia sudah di fase E. Ya, kalau ini the best time for selling-nya, ya dia belum memberikan second chance to sell. Oke. Nah, ini tapi kalau dia panjang ke sana, mungkin menjadi stepping stone. Cuman stop loss wajib 830 kurang 2 tick. Paling-paling kita kena stop loss hunter atau spring, maka dia bisa naik ke atas. Dia butuh stepping stone untuk naik lebih tinggi. Kalau kita baca sini aja, ini akumulasi, ini marking up, distribusi marking down. Kalau udah jebol 430 dia akan ke bawah nih, ngejar ke bawah. Nah, ini penurunannya ya biasa, memang kalau lagi turun begini volumenya hilang. Berarti banyak yang nyangkut di Archie. Kita cek dengan ya kita absen lah, ada nggak? Kalau ada yang nyangkut, coba kasih like dulu di sini. Ya, nyangkut di Archie. Kita cek dengan VBP. Nggak apa-apa supaya kita lebih berdasarkan data lagi melihat di manakah kalau Archie ini turun selesai Wyckoff-nya. Nah, ini kalau dia turun kemana? Bapak Ibu cari aja demand zone-nya ini. Maka kalau dia turun akan ke sini gitu. Siklusnya selesai. Ya. Untuk satu dari akumulasi, marking up, distribusi, marking down, masuk lagi ke akumulasi kalau udah selesai. Oke, kita lihat VPA Archie. Nah, oke. Kita baca apa yang ada dulu ya. Siapa tahu ini adalah stepping stone. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Lihat dia naik Bapak Ibu ya. Volumenya memang meningkat, tapi masih di bawah rata-rata. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau sell on strength juga ya dipersilahkan. Yang penting profit ya Bapak Ibu. Jadi ya dia mungkin akan mengejar 1195. Kalau dia memang fase B, maka dia akan panjang ke sana ya. Kecuali tadi saatnya ini naik, volumenya besar. Ini memang volumenya lebih besar, tetapi tidak cukup besar, maka disebut dengan less than average. Dia di bawah rata-rata 20 hari. Oke, kalau naik volumenya tidak besar, tapi ini sebenarnya naik volumenya meningkat nih, cuma tidak besar saja dibanding rata-rata 20 hari. Jadi itu ciri-ciri fase B. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIV Archie. Nah, berikut ini chart foreign flow untuk Archie. Archie sebenarnya asingnya masuk Bapak Ibu ya, 12 miliar hari ini. Tapi ya itu dalam 20 hari kita masih ada net sell 14 miliar, 60 hari dan 100 harian net buy
Dia trennya masih up ini ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat ini asingnya masih nyangkut ini. Yang beli di Desember sampai Mei sampai sekarang sampai Mei ini sahamnya turun nyangkut dia nih Bapak Ibu, yang beli di atas ini yang harga 1.600 nyangkut mereka nih. Sekarang kita cek dengan ya itu saja ya Bapak Ibu, kita lanjut saham yang lainnya biar cepat. Setelah Archie kita ada Inco, Alert Inco. Inco ini juga dia tidak fresh Bapak Ibu, tanggal 12 Juni dia sudah ada. Kita cek dengan Speedo Inco daily dulu, Fear and Greed speedometer untuk Inco. Jadi untuk tanggal 3 Juli dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Lalu kita lanjut dengan rotasi saham Inco. Rotasi saham Inco, Inco ini menguat ya, tapi dia resultante maksimum dia sejajar dengan garis diagonal. Ini momentumnya juga kuat. Padahal kompositnya menguat 2%. Artinya ada penguatan di sana. Cuman belum kita butuh lagi lihat sekali lagi lah. Kita cek dengan VPA Weekly Inco. Nah, begini ya Bapak Ibu, ada demand di situ yang menahan. Oke, jadi saya sempat dulu beli di sini ya, jika udah jual Inco ini. Ini adalah area akumulasi, naik ke atas, siklusnya balik lagi. Kenapa? Ada demand. Tapi kalau ini jebol, dia akan balik lagi ke bawah siklusnya ya. Karena di sini ada area akumulasi, biasanya ada redistribusi. Oke, kita lihat dia ada demand di sini. VBP Weekly Inco itu ada demand-nya. Maka dia tertahan. Nih, demand ini yang menahan tadi. Nih, yang menahan ya Bapak Ibu, dia yang menahan. Oke, kalau itu jebol, kalau ini jebol, maka dia akan ke bawah mengejar yang di sini mungkin, yang warna hijau paling bawah inilah, body candle ini. Jauh kan, maka harus pasang stop loss ini, bisa ke 2000 malah Inco tuh. Kalau jebol demand zone-nya, kan kalau supply lebih besar pada demand kan pasti jebol itu. Cuman nggak tahu kapan demand supply-nya lebih besar pada demand. Sekarang kita cek dengan VPA Inco. Ya, dia siklus kecil sendiri ya. Ini adalah akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down, akan balik lagi. Selling climax, auto resistance secondary test. Ini ada peningkatan ini. Inco-nya menguat. Ya, dia akan melanjutkan fase berikutnya. Anggaplah ini fase A sudah selesai. Jadi, seperti saya sampaikan, udah berapa saham fase A yang selesai. Cuman stop loss-nya lagi-lagi jangan sampai tidak dipasang. Dia bisa cucuk untuk spring ini, tapi kalau masang, dia mau indikasi ya volumenya dia rata-rata bagus kan, springnya dia rata-rata. Warna hijau lagi, warna hijau itu apa? Climax fallout, artinya demand yang kuat. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti ini, ya ini buka lagi bahan ajar workshop trading as a business atau tutorialnya nih, ada nih. Kita lanjut dengan volume flow aja. Bapak Ibu VBP cek sendiri ya, supaya tahu demand zone-nya. PIF Inco. Kita lanjut dengan volume flow. Perintahnya adalah PIF Inco. Untuk melihat chart volume flow di Inco, ya ini sama ya, Inco. Kok dijapus ya? Asingnya yang beli mulai Januari sampai Mei nyangkut ya. Bahkan ini sahamnya jatuh, asingnya tetap akumulasi trennya. Hari ini juga asingnya net buy 24,92, 5 hari menjadi positif 40 miliar net buy. Tapi dalam 20 hari dia ternyata keluar net sell 113 miliar. Dalam 60 hari ada 662 miliar net buy, dan 100 hari ada 751 miliar net buy. Jadi asingnya masih di atas nih, masih di dalam nih. Oke, kita cek lagi dengan alert. Inco sudah BBTN. Alert BBTN. BBTN ini buku 3 yang resilient juga ini. Kuat juga dia. Alertnya tidak fresh ya Bapak Ibu, tidak fresh. Kita cek dengan Speedo BBTN. Speedo BBTN dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BBTN untuk daily.
dia ada yang menahan, dia bottom ini tapi belum masuk habis panik terlebih dahulu, tapi dia kepanikannya terhenti. Ya, dia panik padahal kompositnya menguat 2%. Jadi itu ada demand yang kuat menahan kepanikan. Kita cek dengan VPA weekly BBTN. Oh, kalau ini BBTN-nya beli di bawah, nanti jualnya di atas 1000, di 1400-an atau 1450 ya. Karena masih zigzag, mudah-mudahan dia kasih naik ke atas nih. Jadi dia kalau ada nanti ada ramping up, selesai ramping down, nanti ramping up lagi. Cuman weekly-nya ini tidak terlalu bagus. Karena dia ada klaimnya fall down. Spreadnya di bawah rata-rata, volumenya tinggi. Cuman dia klaimnya fall down ya. Kita harus lihat daily. Ini ada demand di sini yang menahan. Kalau jebol, kabur. Jangan lupa pasang stop loss itu. Di mana stop lossnya? 1030 ya, 2 tick di bawah ini. 2 tick di bawah ini pasang stop loss. Kita lihat dengan daily. VPA BBTN. Oh, BBTN selesai satu siklus ya. Ini marking up, distribusi, ini adalah utatnya. Ini adalah the best time for selling, ini second set to sell. Gimana ya ini ya? Volatilitas tinggi sekali. Ya, kalau dia bisa 1130 jual dulu barang nih, ya. Soalnya apa? Bapak Ibu lihat ini dia turun dalam, volumenya dia rata-rata. Ini apa ya? MSCI. Rebound. Ya, kalau kena di sini saja, ya, support, jebol, become resistant. Ini jual piramida ke atas nih. Kalau bisa ya Bapak Ibu, soalnya volumenya nggak besar-besar. Walaupun dia rata-rata nggak besar-besar amat. Jadi kalau naik sampai atas, ya mulai jual lah. Karena patternnya ini. Ya, gitulah. Besar nih spreadnya. Dia rata-rata, sinyalnya bagus semua. Volumenya juga bagus, tapi patternnya yang harus bentuk low, high, low, high. Jauh ya, jadi 1130 ini kalau taking sebagian ambil aja dulu. Kita lanjut dengan foreign flow PIF BBTN. Ini singkat ya Bapak Ibu, nggak semua chart saya lakukan. Kalau Bapak Ibu pengen BBTN detail, ikut tadi analisa ISA. Ini ya ampun, connecting. Kita bahas foreign flow untuk BBTN. Internetnya ini. Berikut ini chart foreign flow untuk bank tabungan negara. Faktanya asing masuk ya, dari rata-ratanya besarnya ini Bapak Ibu sejak April atau Maret ini asingnya masuk besar. 17,35 aja sudah besar itu kalau kita lihat dari spike-nya ini. Asingnya juga kalau kita lihat yang beli, ini mereka keluar terus pelan-pelannya tapi nggak jatuh, cicil dikit-dikit saja. Hingga kalau kita lihat hari ini masuk 17 miliar, dalam 5 hari menjadi net buy 16 miliar, dalam 20 hari sudah net buy 52 miliar. Tapi dalam 60 hari ada net sell minus 6 miliar, dalam 100 hari dia balik net buy-nya 287 miliar. Jadi ya asingnya masih akumulasi dari sini ya, ini asingnya masih belum keluar signifikan tuh. Sekarang kita cek. Sudah, kita lanjut saham berikutnya. Terakhir ini apa? IMPC, alert IMPC. Kalau menarik, saya juga nanti buat susun trading plan. Setelah ini, saya bikin singkat saja. Tapi kalau nanti bagus IMPC, saya akan analisa lebih detail setelah buat video ini. Dia fresh ya, tanggal 6 bulan 6 tidak ada. Kita cek tidak ada alert maksudnya. Kita cek dengan Speedo IMPC. Fear and Greed speedometer dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star IMPC, rotasi saham. IMPC dia menguat di zona panik, artinya sejak 1-2 hari terakhir, belakangan dia sudah ada demand menahan kepanikan nih. Sekarang arahnya sudah ke hope. Mudah-mudahan dia melesat lah. Langsung menguat aja nih IMPC, tapi itu artinya ada demand yang masuk menahan kepanikan. VPA weekly IMPC.
Sama ya nanggungnya Bapak Ibu. Kalau mau siklusnya selesai, ini akumulasi, marking up, dia akan turun lagi selesai di bawah. Cuman selesainya kayaknya dibuat pelan-pelan deh. Karena ini sudah naiknya tinggi. Nah, ini banyak euforia di atas. Dia volumenya kecil-kecil. Nah, ini diiris-iris sampai bawah. Hati-hati, MPC, stop lossnya aja pastikan. Ya, kalau baru masuk itu 1260 ya. Karena dia kan kalau mau balik ke demand zone, dia akan turun lagi ke bawah. VPA di MPC nggak tahu lah ya, saya nggak terlalu suka karena belum masuk demand zone. Tapi siapa tahu daily-nya volumenya besar. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk EMPC. Mulai sini dia diiris ya, volumenya kecil-kecil. Kita bikin spring nggak juga. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat ini yang ada terjadi di MTEL. Oke, selling climax ya Bapak Ibu. Atau apapun ini, dia bottom. Naik ke atas, dia bottom lagi sekali. Masalahnya cuma satu, volumenya aja naiknya kurang tinggi. Jadi kalaupun nanti dia turun, ini risknya kecil saja, saya nggak tahu. Kalau cuma melihat daily ya tentu ini menjadi potensi yang menarik. Sebab apa? Kalau pasang buy sampai 1270, stop loss di 1260, risknya kecil. Profit taking jual di mana? Di sini. Lumayan lah ya. Di 2000 aja udah lumayan itu ya. Kalau dia turun 1270, Bapak Ibu jual di 2000 kan lumayan. Nge-swing, mengharapkan swing itu. Karena ini sudah ada bottom, double top, double bottom namanya. Hanya saja masalahnya di volume, jadi saya tidak terlalu yakin. Kalau tadi masuk ya, turun. Ya, turun, ini masuk ke dalam volumenya besar. Semangat itu. Dia masuk ya. Masuk ke dalam volumenya besar. Semangat. Ini enggak, volumenya kecil. Walaupun dia warna hijau, tapi kecil ini. Ya, jadi kayaknya belum cukup power. Kecuali besok naiknya kencang langsung jebrek. Itu artinya ada strong hand yang masuk. Oke. Validasinya kurang meyakinkan kalau dari volume. Kita lihat dengan volume flow, PIF, IMPC. Atau memang segitu jadi ya. Dari struktur, dia fase E, high risk ya. High risknya bisa dibatasi dengan pasang stop loss. Kita lihat asingnya. Asingnya net buy kecil saja 2,79. Tapi dalam 20 hari kecil-kecil sudah akumulasi ini. Belum kelihatan ada demand dari asing masuk besar ya Bapak Ibu di impact pertama industri saya. Kalau ada saham lain mungkin saya pilih saham lain lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf lebih 1 jam. Jangan lupa untuk voting. Bapak Ibu join Telegram channelnya di sini. Karena saya banyak update-update seperti ini. Siapa tahu besok saya update lagi. Bapak Ibu pilih ini, maka kita akan bahas besok malam atau besok sore ya. Sampai ini 86 vote. Jangan lupa ya Bapak Ibu vote ininya, linknya untuk voting ini juga saya masukkan dalam deskripsi video. Siapa saja boleh vote. Ini biasa siapa saja ya boleh berikan suara Anda ya. Baik. Itu saja. Semoga insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Kalau nanti ada broker summary yang sudah masuk, mungkin bisa tambahkan analisa untuk ISAT-nya, untuk broker summary-nya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain analisa. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.